Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Artina. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan perbedaan individu pada peserta didik usia sekolah menengah di tinjauan di berbagai faktor. Berikut adalah tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Oke, baik. Yang pertama ada faktor lingkungan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh mutu makanan yang diterimanya, yaitu suasana dalam lingkungan, sikap-sikap orang sekitar, hubungan dengan sekitarnya, dan suasana pendidikannya, mau itu secara formal dan informal. Dengan kata lain, individu akan menerima pengaruh dari lingkungan, memberi contoh kepada lingkungan, mencontoh atau belajar tentang berbagai hal dari lingkungan. Yang kedua ada faktor usia. Peserta didik usia sekolah menengah atau remaja berada di masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Mereka sedang mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, karakteristik dan perbedaan individu pada peserta didik usia sekolah menengah dapat dipengaruhi oleh tahapan perkembangan yang sedang mereka alami. Yang kedua ada faktor budaya. Perbedaan budaya antara peserta didik juga dapat mempengaruhi karakteristik dan perilaku mereka. Misalnya, nilai dan norma-norma yang dianut oleh keluarga atau masyarakat tempat tinggal dapat mempengaruhi cara peserta didik memandang dunia dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan sekolah. Yang keempat ada faktor bahasa. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan sekolah, seperti bahasa asing atau bahasa daerah, dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengikuti pelajaran dan berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di lingkungan sekolah. Yang kelima ada faktor kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik juga dapat mempengaruhi karakteristik dan perbedaan individu mereka. Peserta didik yang mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku dapat memiliki perbedaan dalam cara mereka memandang dirinya sendiri, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan menghadapi tuntutan akademik dan sosial di sekolah. Yang keenam ada faktor keterampilan sosial. Keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah dengan orang lain juga dapat mempengaruhi perbedaan individu pada peserta didik usia sekolah menengah. Peserta didik yang memiliki keterampilan sosial yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya dan dewasa. Yang ketujuh ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi peserta didik juga dapat mempengaruhi karakteristik dan perbedaan individu mereka. Peserta didik dari keluarga yang mampu cenderung memiliki akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung perkembangan mereka. Sementara peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya dan fasilitas tersebut. Yang kedelapan ada faktor teknologi. Penggunaan teknologi seperti media sosial dan permainan video dapat mempengaruhi cara peserta didik memandang diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Teknologi juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk berkonsentrasi dan belajar dengan efektif di sekolah. Selanjutnya yang kesembilan, faktor minat dan bakat. Peserta didik usia sekolah menengah juga dapat memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, sains, atau humaniora. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas di sekolah dan persiapan diri untuk masa depan. Oke, baik segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.